Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang harga pokok produksi. Mengenal harga pokok produksi. Dimulai dari pengertian harga pokok produksi, tujuan, penggolongan biaya, metode penentuan harga pokok produksi, dan bentuk harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi menurut Mulyadi, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk penentuan harga jual produk, untuk pengawasan biaya produksi, dan untuk menghitung keuntungan usaha. Penggolongan biaya menurut Mulyadi yaitu berdasarkan objek pengeluarannya, berdasarkan fungsi pokoknya, berdasarkan hubungan dengan hal yang dibiayai, dan berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Penggolongan biaya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan objek pengeluarannya, contohnya biaya gaji karyawan dan biaya membeli bahan baku. Yang kedua berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Yang berdasarkan hubungan dengan hal yang dibiayai, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang terakhir, berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, ini tergantung kepada naik turunnya produksi, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Contohnya, biaya listrik. Metode penentuan harga pokok produk, yaitu terbagi menjadi metode harga pokok penuh atau full costing, dan metode harga pokok variabel atau variable costing. Metode harga pokok penuh atau full costing yaitu metode yang memasukkan seluruh unsur biaya produksi yang terjadi selama proses produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan metode harga pokok variabel atau variable costing, metode ini hanya memasukkan unsur-unsur biaya variabel saja, baik untuk bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun overhead pabrik. Baik, di sini ada bentuk harga pokok produksi atau laporan harga pokok produksi di usaha aneka warna. Dimulai dari persediaan barang mentah atau bahan mentah, ditambah pembelian, dan adanya potongan, juga adanya retur, maaf, ini bukannya persediaan bahan mentah, tapi retur, adanya kesalahan penulisan, lalu adanya persediaan bahan mentah di akhir. Ya, lalu ada biaya-biaya upah tenaga kerja. Ya, dikurangi biaya produksi tidak langsung, yang terdiri dari bahan pembantu, upah pengawas, listrik, dan sebagainya. Juga dihasilkan barang dalam proses dan harga produksi, sehingga adanya persediaan barang jadi dan persediaan barang jadi akhir. Menghitung biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung biasanya dikeluarkan untuk bahan baku utama pembuatan produk dan hanya dituliskan sejumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Potongan pembelian. Di setiap pembelian dalam jumlah banyak, biasanya pedagang selalu memberikan potongan. Dan retur pembelian terjadi apabila adanya pengembalian kepada penjual dikarenakan rusaknya bahan baku yang diterima. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari kebutuhan tenaga kerja, skedul biaya upah tenaga kerja, sistem pembayaran upah, dan rincian biaya upah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja. Industri kreasi menentukan jam kerja efektif karyawan selama 1 hari yaitu 8 jam kerja, sudah termasuk 1 jam istirahat. Artinya apa? IRT kreasi memiliki jam kerja efektifnya itu sehari 7 jam. Selama bulan Januari, 7 jam kerja sehari dikali 25 hari kerja.
didapatkan hasilnya 175 jam kerja efektif. IRT Kreasi memiliki 3 departemen di bagian produksi yang menghasilkan produk minyak kayu putih dan minyak telon, yaitu Departemen A, B, dan C. Berdasarkan target penjualan yang telah disusun untuk mencapai target produksi. Departemen A akan bekerja selama 875 jam. Departemen B akan bekerja selama 700 jam. Dan Departemen C akan bekerja selama 525 jam. Kebutuhan karyawan tiap-tiap departemen itu akan berbeda-beda tergantung kepada target yang akan diharapkannya. Departemen A dengan jumlah jam kerja 3.850 dibagi 175 menghasilkan 22 orang. Jadi yang dibutuhkannya harus 22 orang. Begitu juga seterusnya. Schedule biaya upah tenaga kerja. Schedule biaya upah tenaga kerja disusun menyesuaikan dengan biaya produksi yang akan dilakukan. Dengan mengetahui schedule atau jadwal biaya upah tenaga kerja perusahaan, akan mengetahui besaran biaya yang perlu dikeluarkan untuk membayar upah karyawan. Untuk mengetahui lebih lanjut, simaklah ilustrasi berikut ini. Sesuai dengan perhitungan yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, kebutuhan karyawan tiap-tiap departemen A, B, dan C akan berbeda-beda. Kita lihat di schedule kebutuhan tenaga kerja. Jadi, hasil perhitungan yang tadi dituangkan ke dalam schedule kebutuhan tenaga kerja. Kita ambil contohnya departemen A yang menghasilkan produk minyak kayu putih dengan jumlah waktunya 2100 ditambah juga dengan jumlah waktu atau jam kerjanya produk minyak telon. Sehingga jumlah 2100 ditambah 1750 menghasilkan 3850 dan dibutuhkan 22 orang. Sehingga di sini akan terlihat berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk di bagian produk minyak kayu putih, yaitu sebanyak 12 orang, dan di produk minyak telon sebanyak 10 orang. Sehingga jumlah yang dibutuhkan yaitu 22 orang. Sistem pembayaran upah terbagi menjadi menurut waktu, menurut satuan hasil, dan menurut insentif. Menurut waktu, ditentukan besarnya upah berdasarkan waktunya. Karyawan yang bekerja lebih lama akan mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan dengan yang bekerja sedikit. Sedangkan menurut satuan hasil, upah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah satuan unit atau produk yang mampu diselesaikan karyawan tersebut. Sedangkan berdasarkan upah insentif didasarkan pada waktu lamanya karyawan tersebut bekerja ditambah dengan insentif yang besar atau kecilnya tergantung kepada prestasi dan keterampilan karyawan tersebut. Rincian biaya upah tenaga kerja. Pengelola kreasi membuat schedule dalam pengelolaan upah tenaga kerja yang terdapat produk minyak kayu putih dengan produksinya yang didapatkannya 4085 dikali 1,2 dengan jumlah waktu per jamnya 4902. Mohon maaf adanya kesalahan penulisan. Begitu juga minyak telon 2800 dikali 1,5 yaitu 4200 sehingga jumlahnya 9100. Untuk departemen A 4551 dikali upah per jamnya jadi dikalikan sebanyak 22.755.000 yang diperoleh. Begitu juga untuk departemen B dan C. Sehingga jumlah upah yang harus dikeluarkan oleh kreasi, IRT kreasi yaitu sebanyak 45.510.000. Sekian paparan dari saya, dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.